Oke, sekarang kita akan mengenal beberapa shortcut yang bisa kita pakai atau yang biasa digunakan untuk kebutuhan coding. Nah, di sini saya akan close di bagian kiri ini, kita quit, lalu untuk tab-nya kita close juga. Nah, sekarang kita akan mengenal beberapa shortcut di text editor BIM ini. Nah, yang pertama saya akan membahas tentang pengganti arrow. Nah, jadi di BIM ini untuk berpindah dari atas ke bawah atau dari kiri ke kanan, teman-teman selain bisa menggunakan arrow, teman-teman juga bisa menggunakan tombol HJKL. Nah, ini HJKL ini apa semuanya bersampingan. Jadi yang pertama adalah H. H ini bisa kita gunakan untuk berpindah dari kursor ke sebelah kiri. Sekarang saya tekan H, maka dia akan berpindah ke sebelah kiri. Lalu ada J ini digunakan untuk berpindah ke bawah. Lalu ada K ini untuk berpindah ke atas. Lalu ada L ini, dulu kita pindah dulu ke bawah. L ini digunakan untuk berpindah ke sebelah kanan. Gitu. Jadi HJKL, H itu ke kiri, J itu ke bawah, K ke atas, sama L itu ke sebelah kanan. Nah, selain HJKL tadi, kita juga bisa berpindah antar blok code. Nah, dengan menggunakan yang namanya kurung kurawal. Jadi misalkan kita akan berpindah antar blok code, teman-teman tinggal tekan Shift diikuti dengan tombol kurung kurawal. Nah, di sini saya bisa berpindah antar blok code. Ini kalau kurung kurawal tutup dia ke bawah, kalau kurung kurawal pembuka dia ke atas. Nah, ini digunakan untuk berpindah antar blok code. Nah, lalu kita juga bisa berpindah antar penutup coding. Jadi misalnya ketika saya ada di line 15 ini, saya pengen berpindah antar penutup coding. Nah, jadi saya tinggal mengetikkan tombol atau menekan tombol Shift diikuti dengan angka 5. Nah, maka sekarang kursor yang aktif di 14, kalau saya tekan lagi Shift 5, sekarang kursor yang aktif di 15. 15, kalau saya ketik lagi di sini di 11, saya berpindah 11, 15, 11, 15. Nah, Shift 5 itu atau Shift atau persen itu digunakan untuk berpindah antar penutup coding. Nah, lalu teman-teman juga bisa mengganti satu kata sekaligus. Jadi instead of kita mengganti satu karakter satu-satu, kita hapus terus kita replace. Nah, di Vim ada shortcut yang bisa teman-teman gunakan. Misalnya di sini ketika saya mau mengganti kata server ini. Nah, normalnya kan kita masuk dulu ke mode insert, lalu kita hapus satu persatu seperti ini. Nah, di BIM teman-teman bisa menggunakan shortcut yang yaitu menekan tombol C dan juga W gitu. Ini saya coba escape, saya undo. Misalnya saya ingin mengganti kata server ini. Saya tinggal mengetikkan atau menekan tombol C dan juga W gitu. Escape, undo, harusnya saya taruh di bagian sini di awal katanya, lalu saya mau mengganti kata ini tinggal mengetikkan tombol, menekan tombol C dan juga W. Nah, nanti si server tadi hilang, sekarang tinggal kita ketikkan sesuai dengan yang kita mau. Nah, itu C dan W itu digunakan untuk mengganti atau change word untuk mengganti satu kata. Oke, kita undo. Terus selanjutnya kita juga bisa menghapus satu kata. Ini mirip dengan C dan juga W. Bedanya kalau C itu change word, kalau DW ini digunakan untuk menghapus satu kata, delete word. Jadi di sini kita masuk dulu ke mode normal. Lalu saya akan menekan tombol
D, dan juga W. Maka sekarang bagian kata servernya atau teks servernya itu hilang gitu. Nah, DW itu digunakan untuk menghapus satu kata. Saya undo lagi. Lalu ada juga shortcut untuk menghapus satu line. Nah, di Vim kalau teman-teman mau menghapus satu line, nggak perlu menghapus manual seperti ini. Kita ke ujung dulu, lalu kita hapus satu persatu karakternya. Misalkan seperti ini, nggak perlu di Vim. Di Vim ada shortcut untuk menghapus satu baris, yaitu dengan menekan tombol DD. Oke, DD itu artinya digunakan untuk mendelete satu line. Maka di sini line yang tadi hilang. Undo. Di sini saya coba tekan lagi. Server is running-nya harusnya hilang ketika saya menekan tombol DD. Nah, itu shortcut untuk menghapus satu line. Nah, lalu ada juga teman-teman bisa menghapus sebagian teks dari line yang sedang aktif. Misalnya, saya mau menghapuskan teks yang ada di sebelah kanan kursor. Nah, teman-teman bisa menekan Shift dan juga huruf C. Ini artinya kita mau mengganti semua teks yang ada di sebelah kanan kursor gitu. Nah, sekarang kita bisa menambahkan atau mengedit line tersebut gitu. Tes. Di sini saya undo. Jadi sekali lagi kalau teman-teman mau menghapus sebagian atau semua teks yang ada di sebelah kanan kursor, teman-teman bisa menekan tombol Shift dan juga C. Gitu. Escape, lalu kita undo lagi. Nah, selain kita menghapus sebagian teks yang ada di sebelah kanan kursor, kita juga bisa mendelete semua teks yang ada di sebelah kanan kursor dengan mengetikkan atau menekan tombol Shift dan juga D gitu. Ini mirip ya, C dan D ini mirip. Kalau secara visual tampilannya nggak ada perubahan, jadi intinya teksnya hilang yang ada di sebelah, semua teksnya hilang yang ada di sebelah kanan kursor gitu. Oke, itu dia untuk menghapus semua teks yang ada di sebelah kanan kursor. Teman-teman bisa menggunakan C, itu change, lalu bisa menggunakan Shift D atau delete ya. Itu. Nah, lalu kita juga bisa mengganti sebuah teks yang ada di karakter tertentu. Misalnya di sini saya ingin mengganti semua karakter atau semua teks yang ada di dalam kurung kurawal ini. Kurung kurawal ini saya ingin menggantinya. Jadi res sama kurung penutup ini hilang. Nih, res sama ininya hilang. Saya tinggal mengetikkan atau menekan shortcut CI artinya change inside, lalu diikuti dengan karakter pembungkusnya. Misalkan di sini adalah kurung kurawal. Maka kalau teman-teman lihat, sekarang teksnya hilang. Sekarang kita bisa langsung mengetikkan teks yang mau kita sisipkan. Saya undo lagi. Atau misalnya saya ingin menghapus atau mengganti semua teks yang ada di di sini yang ada di dalam backtick. Nah, maka saya tinggal mengetikkan CI atau change insert lalu diikuti dengan backtick. Kalau backtick nggak bisa ya, coba CI backtick. Oh, kalau backtick nggak bisa, kita coba yang ini deh. Coba kalau misalkan di dalam di dalam petik 2. Oke, kita CI lalu diikuti petik 2. Nah, hilang. Escape lagi, kita undo. Terus coba ya backtick sekali lagi. CI terus diikuti backtick. Oh, bisa. Tadi salah ya. Oke, jadi sekali lagi kalau teman-teman mau mengganti semua teks yang ada di dalam karakter tertentu, teman-teman tinggal menggunakan atau menekan tombol saya undo dulu CI atau change insert lalu diikuti dengan karakter pembungkusnya.
Nah, kita akan masuk ke bagian yang lainnya. Nah, selain tadi apa namanya mengganti semua karakter di dalam semua teks yang ada di dalam karakter tertentu, kita juga bisa melakukan undo dan juga redo. Nah, ini penting ya ketika kita coding. Gimana sih cara kita melakukan undo di dalam text editor PIM ini? Nah, sebenarnya sederhana. Saya coba akan ganti dulu, misalkan ini baru atau ini edit. Nah, saya escape. Nah, untuk undo sebenarnya teman-teman tinggal menekan tombol U aja. U itu artinya undo. Nah, sekarang perubahannya nggak ada. Nah, teman-teman kalau mau redo, teman-teman tinggal tekan tombol CTRL-R. Gitu. Ini mau redo. Jadi undo itu U, kalau redo itu CTRL-L. Ini saya undo lagi. Ini balik lagi ke sebelum diedit. Kalau saya CTRL-R, sekarang yang kita edit tadi sekarang muncul lagi. Nah, itu untuk undo dan juga redo di text editor PIM. Nah, sekarang kita akan masuk ke shortcut yang lainnya, di mana kalau misalkan kita mau mengetikkan sesuatu di bawah line yang sedang aktif. Umumnya kan kita akan masuk dulu ke bagian bawah, ke bagian ujung, lalu kita enter. Kita masuk dulu ke bagian ujung. Ini kita masuk dulu ke bagian ujung, kita masuk ke mode insert, lalu kita enter. Nah, di PIM tidak perlu seperti itu, ada shortcut yang bisa teman-teman gunakan. Ini saya undo dulu, misalnya saya ada di sini dan saya ingin menyisipkan karakter di bawah line 13 ini. Maka saya tinggal menekan tombol O, maka secara otomatis kita sudah bisa mengetikkan di bawah line yang 13 tadi. Gitu. Ini escape, lalu saya undo. Nah, sekarang kasusnya bagaimana kalau kita ingin menyisipkan teks di atas line yang sedang aktif. Jadi teman-teman tinggal menekan tombol Shift O, artinya O besar. Nah, O besar ini untuk menyisipkan teks di atas line yang sedang aktif. Gitu. Jadi sekali lagi shortcut ini cukup berguna ya ketika teman-teman mau menyisipkan teks di bawah atau di atas line yang sedang aktif. O itu di bawah line yang sedang aktif. Terus kalau O besar di atas line yang sedang aktif. Oke, kita akan masuk lagi ke bagian lain, yaitu copy paste. Nah, gimana cara kita melakukan copy paste di text editor PIM? Nah, ini berkaitan dengan mode visual yang udah kita bahas di video sebelumnya. Jadi untuk melakukan copy paste, teman-teman di sini bisa dulu seleksi teks yang mau teman-teman copy. Misalnya di sini saya sekarang udah masuk di mode normal. Saya misalnya mau mengcopy teks res sampai sini. Nah, caranya gimana? Caranya kita masuk dulu ke mode visual dengan menekan tombol V. Lalu teman-teman tinggal seleksi aja teks atau karakter yang mau teman-teman copy. Nah, setelah di blok nih teksnya, teman-teman tinggal tekan tombol Y. Nah, di sini ada keterangan Y-nya udah ketekan nih. Lalu kalau untuk pastenya, teman-teman bisa di sini menekan tombol P. Nah, ini ada nih. Tuh, race-nya ada. Sekarang kalau saya mau tekan P lagi, nah sekarang ke paste. Nah, itu cara kita melakukan copy paste di dalam text editor PIM. Jadi sekali lagi, teman-teman masuk dulu ke mode visual dengan tombol V, lalu tinggal seleksi file atau teks yang mau teman-teman copy, tekan Y kalau udah teman-teman blok. Pastiin di sini ada tulisannya sudah ke copy, lalu selanjutnya teman-teman tinggal paste aja dengan menekan tombol P, paste gitu. Oke, itu dia untuk copy paste di text editor PIM. Nah, selanjutnya kita akan main-main dengan shortcut bagaimana sih cara kita berpindah ke ujung line. Nah, biasanya kan kayak tadi ya,
kita ada kebutuhan, kita ada di tengah-tengah nih, kita pengen kita langsung ke ujung lain. Nah, instead of teman-teman tekan arrow seperti ini satu persatu atau pakai HJKL tadi untuk berpindah, nah teman-teman bisa menggunakan shortcut yang namanya di sini menekan tombol angka 0. Angka 0 ini untuk berpindah ke awal line, terus kalau misalkan ke akhir line, teman-teman bisa menekan tombol shift dollar atau shift 4. Ini langsung ke ujung line-nya, terus kalau 0 ini ke awal line. Kalau shift dollar ini ke ujung line. Nah, kalau misalkan teman-teman ada kebutuhan, kita pengen langsung masuk ke bagian kata pertamanya nih di line-nya. Nah, kalau misalkan kita tekan shift dollar kan angka 0 di sini kan kita ada di awal lainnya nih. Tapi yang kita mau kita langsung masuk ke MSG ini. Nah, itu caranya gimana? Saya akan tekan shift dollar. Di sini teman-teman tinggal menekan angka 0 dan juga W. Maka secara otomatis kita akan langsung masuk ke kata pertama di line tersebut. Dan teman-teman bisa langsung melakukan editing di line tersebut. Nah, itu untuk berpindah ke awal line atau ke akhir line. Terus selanjutnya kita juga bisa berpindah nih ke awal file kita sama ke akhir file kita. Misalnya sekarang kita ada di line 13. Nah, kita pengen ke awal line kita, which is di sini adalah line pertama. Nah, caranya gimana? Caranya teman-teman tinggal menekan G 2 kali. Nah, maka secara otomatis kursor yang aktifnya sekarang di di line 1 ya. Kalau saya balikin lagi di sini ke line 7, saya tekan G 2 kali, dia akan masuk ke line pertama. Terus kalau teman-teman mau jump ke line akhir nih di filenya, which is di line ini berapa ya? Berarti di line 33 teman-teman tinggal tekan tombol Shift G. Maka secara otomatis kursornya aktif di line 34. Kalau teman-teman mau ke awal line, di sini teman-teman tinggal tekan G 2 kali. Nah, di sini kursornya yang aktif sekarang. Oke, yang tak kalah pentingnya di sini kita juga bisa melakukan pencarian dari teks yang mau kita cari gitu. Misalnya di sini saya mau mencari kata join room atau connection. Saya mau mencari kata connection, bagaimana cara melakukan pencarian di PIM. Nah, teman-teman tinggal tekan slash diikuti dengan kata yang mau teman-teman cari. Connection. Di sini kalau teman-teman lihat kursor aktifnya di angka 1 di line 1. Kalau saya ketik enter, maka sekarang kursor aktifnya di line 17. Ini adalah kata connection yang kita cari. Atau kita mau cari kata server. Teman-teman tinggal slash lalu diikuti server. Kata yang mau teman-teman cari. Maka di sini kita langsung diarahkan ke kata server yang kita cari. Nah, itu beberapa shortcut yang bisa teman-teman gunakan ketika teman-teman menggunakan text editor PIM ini untuk mempercepat ketika teman-teman coding. Nah, kita akan mempelajari bagian lainnya di video berikutnya.